Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Sumedang akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer atau pengamat, coachi, dan coach. Bersama saya Rini Cahyani dari SMP Negeri 1 Cisarua. Saya Yulian Fitriani dari SD Negeri Jambu. Saya Iis Marliani dari SDN Cisalak 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam. Bu Is apa kabar? Baik, bagaimana Bu Yuli? Alhamdulillah sehat Bu Is. Tadi saya dengar dari rekan-rekan Bu Is mau melakukan coaching, apakah betul? Ya, betul. Hari ini akan melakukan coaching. Itu sebelum Ibu Is melakukan coaching, apakah boleh saya menjadi observer Bu Is? Boleh. Oke, terima kasih sebelumnya Bu Is. Tapi sebelum Ibu melakukan coaching, bolehkah saya berbincang dulu sebentar dengan Bu Is? Boleh. Jadi pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Nah, saya akan mengamati nanti jalannya alur coaching, mengamati bagaimana coach dan coachee, kemudian bagaimana menilai dengan rubrik penilaian, dan apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana cara Ibu sebagai coaching memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coachee, serta bagaimana coachee menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh coach. Nah, ketika nanti melakukan coaching, jangan lupa Ibu harus menerapkan prinsip coaching, yaitu harus mengadakan atau memunculkan kemitraan, kemudian proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Nah, ada beberapa pertanyaan Bu, boleh? Boleh. Oke. Jadi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching yang nanti akan dilaksanakan? Saya ingin mengembangkan kompetensi inti, diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Lalu kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dalam observasi tersebut? Dalam kegiatan coaching tersebut? Kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Lalu indikator yang bagaimana yang ingin dicapai dalam kegiatan coaching kali ini? Saya mengharapkan setelah nanti melakukan coaching, coaching itu bisa menyelesaikan masalahnya dan melaksanakan rencana aksinya secara komitmen gitu sampai masalahnya tuntas. Oke. Baik, itu saja mungkin yang mau saya tanyakan Bu Is. Semoga lancar kegiatan coachingnya. Amin. Nanti setelah kegiatan coaching Ibu berlangsung, bolehkah saya bertanya Ya, lagi? boleh Bu. Oke. Ya, itu saja Bu Is. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Terima kasih juga Bu. Iya. Assalamualaikum Bu Iis, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Rini. Alhamdulillah baik. Bu Rini apa kabar? Alhamdulillah Bu Iis. Bu Iis ada waktu nggak hari ini? Iya ada. Ada apa Ibu? Iya nih Bu, saya ada sedikit permasalahan yang ingin dibicarakan dengan Bu Iis. Apakah Bu Iis bersedia meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya? Tentu saja Bu Rini. Memangnya setelah berbincang-bincang dengan saya, hal apa yang Ibu harapkan? Iya begini Bu, kedepannya saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Oh begitu, tentu saja boleh. Saya masih senang bisa berbagi dengan Ibu Rini. Kalau boleh saya tahu permasalahannya seperti apa Bu ya? Iya begini, permasalahannya ada di kelas saya, terjadi pada murid-murid saya Bu. Oh begitu ya Bu, dengan murid-murid Ibu. Iya. Kalau boleh tahu nih, permasalahannya dengan murid Ibu itu seperti apa ya? Gini Bu, ada beberapa murid di kelas saya itu yang mereka itu kurang fokus ketika mengikuti pembelajaran, sehingga akhirnya mereka tidak memahami materi yang saya berikan ketika itu gitu Bu. Kalau boleh tahu ya Bu ya, itu penyebabnya dari beberapa murid-murid Ibu yang tidak memahami atau merasa kesulitan dalam memahami materi pelajaran itu kenapa ya Bu? Memang saya sudah ya berbincang dengan murid saya, diantaranya mereka itu ada beberapa yang belum sarapan dulu ketika
kamu ke sekolah. Kemudian ada juga yang suka tidurnya terlalu malam gitu ya. Dan ada juga di antara mereka yang memang memiliki kemampuan daya serapnya yang kurang. Nah, itu sebenarnya kan itu beberapa faktor ya Bu ya tadi yang Mbak Ibu sebutkan. Nah, seberapa besar nah ya harapan Ibu ya terhadap murid dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan? Sebetulnya saya tidak muluk-muluk ya tentang harapan saya ini. Saya ingin mereka itu ya minimal aktif ketika mengikuti pembelajaran. Mereka bisa menjawab pertanyaan dari pertanyaan yang saya berikan, ya aktif gitu ya, tidak hanya menggelengkan kepala atau hanya melamun. Itu harapan saya, Bu. Ya, baik Bu. Nah, setelah Ibu mengetahui beberapa penyebab dan permasalahannya yang Ibu hadapi yang tadi ya, bagaimana langkah Ibu untuk mengatasinya? Langkah yang mungkin yang akan saya lakukan untuk siswa yang tidak sarapan, saya akan mengingatkan kepada murid tersebut akan pentingnya sarapan pagi. Kemudian bagi siswa yang suka tidurnya terlalu malam, ya akan kasih istilahnya kasih pengetahuan bahwa itu tidur terlalu malam itu kurang baik bagi kesehatan. Kemudian bagi siswa yang kurang atau yang memiliki kemampuan kurang dalam memahami materi, mungkin saya akan memberikan bimbingan yang lebih bagi mereka. Ya, baik Bu Rini, itu saya rasa merupakan langkah yang bagus ya, di mana Ibu Rini itu mengingatkan akan pentingnya sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah, kemudian mengingatkan akan pentingnya menjaga kesehatan dengan tidur yang cukup dan tidak terlalu larut malam, dan serta memberikan bimbingan yang lebih ya kepada murid yang memiliki daya serap yang kurang. Nah, seperti apa Ibu ya bimbingan yang akan Ibu berikan? Untuk bimbingan tentunya ini tidak akan mengganggu murid-murid yang lain. Saya akan melaksanakan bimbingannya itu berupa latihan-latihan soal yang akan diberikan kepada murid tersebut dan di luar jam pelajaran, yaitu waktunya setelah pulang sekolah. Oh iya, tapi tetap ya Ibu yang membimbingnya kan ya? Ya, saya akan membimbingnya sampai murid-murid tersebut memahami materi yang saya berikan. Nah, kapan ya Bu ya kira-kiranya Ibu akan melakukan bimbingan itu? Ya itu tadi dilakukannya setelah pembelajaran selesai atau pulang sekolah gitu ya. Jadi setelah KBM usai, jadi yang lain tidak mengganggu murid-murid yang lainnya. Ya, baik Ibu ya, itu bagus ya. Kemudian nih, apa komitmen Ibu ya terhadap rencana penyelesaian masalah ini gitu? Komitmen saya mungkin akan bekerja sama ya dengan kepala sekolah, kemudian dengan orang tua murid, dan tentu saja dengan rekan sejawat. Dan dilaksanakan secara terus-menerus ya Bu ya? Iya betul. Akan saya laksanakan secara terus-menerus dan konsisten mungkin ya Bu ya. Ya, nah berarti tindak lanjutnya kedepannya seperti apa Bu? Tindak lanjutnya saya akan terus berkomunikasi dengan baik dengan orang tua siswa, kemudian jadi kami sama-sama memberikan bimbingan kepada murid tersebut supaya mereka mengalami atau memperoleh murid tersebut berubah, bisa fokus ketika melakukan pembelajaran di kelas. Nah, itu sudah bagus ya Bu ya, seperti itu semuanya. Dan Biasa deh. oh ini hanya di ini ya, jangan HP. Nah, ya, baik ya Bu ya, dari pembincangan kita kali ini, kira-kira nih bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah saya lega sekali Bu. Saya punya solusi ternyata ya dari permasalahan yang sudah saya hadapi. Ya mudah-mudahan saya bisa melaksanakan solusi ini dengan baik. Saya rasa nih Bu ya, perbincangan yang
sekarang itu sangat luar biasa ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu Rini itu bisa menjalankan rencananya dengan ya sesuai dengan yang Ibu pikirkan tadi ya, dengan baik dan sesuai dengan yang Ibu harapkan dari rencana tersebut. Ya, amin Ibu Is. Terima kasih Bu Is. Ya, sama-sama. Bu Is, Bu Is mungkin untuk kali ini saya Bu Is mungkin untuk kali ini kita cukupkan saja perbincangannya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin di lain kesempatan saya minta waktu kembali untuk berbincang-bincang lagi dengan Bu Is. Ya, Terima kasih banyak Bu Is. sama-sama Ibu. Selamat siang. Selamat siang kembali Bu Is. Assalamualaikum Bu Is. Ya, waalaikumsalam. Wis, bagaimana Eh, perasaannya ya. tadi setelah melakukan coaching, Wis? Ya, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah ya sudah berjalan dengan lancar. Tadi juga saya melihat pertanyaan yang coach berikan kepada coach sudah sangat berbobot sekali. Kemudian coach pun menjawab apa yang ditanyakan oleh coach itu sudah sesuai. Ada yang ingin saya tanyakan, Bu Is. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada praktek coaching yang saya lakukan tadi ya, saya melakukannya dengan alur tirta ya, dimana tadi saya menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi juga tanggung jawab. Nah, setelah melakukan coaching dengan alur tirta itu, jadi coaching tersebut bisa menggali akar permasalahan, ya, dan juga menemukan solusinya sendiri gitu Bu. Iya, betul. Tadi pun saya sudah melihat ya, sudah ada tujuannya ketika melakukan coaching tersebut, kemudian identifikasi masalahnya sudah muncul, lalu rencana aksinya sudah ada, dan terakhir tujuan tanggung jawabnya sudah ada komitmen. Jadi sudah alurnya sudah berjalan dengan baik gitu, sudah sesuai. Lalu Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang sudah dilakukan tadi Ibu? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu lebih memahami lagi ya alur tirta, sehingga bisa melaksanakan coaching kedepannya itu dengan lebih baik lagi. Ya, itu saja mungkin Bu Is yang ingin saya tanyakan. Ya, Semoga Bu. sukses terus. Ya, terima kasih. Lancar semuanya Amin. ke depannya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Bu Is. Waalaikumsalam warahmatullahi